Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Tim kanal Kisah Gelap itu tiba menjelang petang di depan sebuah bangunan tua yang nyaris tak terlihat dari jalan raya. Rumput liar tumbuh menutupi teras, sementara cat dinding memudar hingga menampakkan lapisan kayu rapuh di baliknya. Udara sekitar terasa aneh, tidak dingin, namun memberi tekanan seolah ruang itu menyimpan sesuatu sejak lama. Tidak ada suara burung, tidak ada hembusan angin, sepi namun padat. Rumah ini sudah ditinggalkan lebih dari 3 dekade, begitulah yang dikatakan warga kampung. Mereka menyiapkan kamera, memastikan baterai penuh agar dokumentasi berjalan lancar. Tidak ada tujuan masuk ke dalam untuk mencari gangguan, hanya ingin merekam tiap sudut dan mendokumentasi cerita warga terkait dugaan praktik gelap yang dulu pernah terjadi di sana. Wajah para anggota tim tampak tenang, tidak ada ketegangan. Mereka hanya fokus memulai narasi pembuka untuk video yang akan tayang di kanal utama. Pemandu lokal yang diminta mendampingi tidak ikut masuk, namun memberikan penjelasan singkat dari luar pagar. Katanya, dahulu rumah itu sering didatangi perempuan muda yang datang diam-diam. Tidak pernah terdengar suara keras dari dalam rumah, hanya langkah tergesa yang keluar saat malam semakin larut. Tidak ada yang berani menegur, sebab pemilik rumah dikenal tertutup dan jarang keluar. Kisah tentang dugaan praktik aborsi ilegal baru terkuak setelah rumah itu tiba-tiba kosong. Pemilik menghilang begitu saja. Tidak ada jejak, tidak ada kabar, seakan menguap begitu saja. Warga yang penasaran kemudian mengintip dari celah pintu dan menemukan kondisi ruang dalam yang membuat mereka syok. Namun, tidak ada yang berani melapor kala itu, apalagi membuka isu yang dapat menyeret banyak pihak. Saat kamera mulai merekam suasana luar rumah, tim YouTuber itu memutuskan melangkah masuk secara perlahan. Lantai papan yang mereka injak mengeluarkan bunyi gesek kering, namun bukan bunyi yang berlebihan. Mereka mencatat bahwa banyak bagian rumah masih asli, tidak berubah sejak penghuni terakhir pergi. Posisinya seolah membeku pada hari ketika segalanya berhenti. Di ruang depan, terdapat rak kayu besar berisi beberapa botol kaca kusam. Tidak ada cairan di dalamnya, hanya debu pekat yang menumpuk. Rekan sang narator mengarahkan lampu senter ke sudut ruangan dan menemukan bangku kecil yang terlihat seperti kursi periksa. Tidak ada noda mencolok, namun bentuknya memberi kesan menyeramkan hanya karena sejarah yang menyelimutinya. Sang YouTuber mulai menjelaskan ke kamera mengenai rumor yang beredar. Tidak ada tambahan dramatis, hanya menyampaikan ulang kisah warga yang menyebut rumah itu sebagai tempat pelarian gadis yang takut menghadapi konsekuensi perbuatannya. Mereka datang untuk meminta pertolongan, namun yang mereka dapatkan mungkin jauh lebih buruk daripada yang dibayangkan. Peralatan sederhana di meja samping menunjukkan bahwa penghuni rumah pernah mempraktikkan sesuatu yang tidak biasa. Catatan kecil sudah rapuh, sebagian huruf memudar. Walau tidak jelas apa isinya, bentuknya seperti data klien. Tim tidak menyentuh apapun, hanya merekam seperlunya. Mereka tetap menjaga etika sesuai prosedur peliputan bangunan terbengkalai. Tanpa ada gangguan, mereka terus bergerak menuju kamar belakang. Pintu kamar itu sedikit terbuka, memperlihatkan ruangan gelap dengan meja panjang di tengahnya. Di atas meja terdapat beberapa kain kusam yang menggulung kaku. Tidak ada bau menyengat, namun atmosfer ruangan membuat bulu kuduk mereka berdiri walau mereka tidak merasa terintimidasi. Di akhir pengambilan gambar untuk bagian pertama, mereka berdiri di tengah ruangan sambil memberikan penutup sementara. Tidak ada suara langkah lain, tidak ada getaran janggal, tidak ada bayangan melintas. Semua berlangsung tenang, seakan rumah itu hanya sebuah tempat usang tanpa penghuni. Namun, kisah yang pernah terjadi di dalamnya tetap menjadi beban yang menggantung di udara. Suasana kamar belakang itu begitu hening hingga setiap tarikan napas terdengar jelas. Walau ruangnya tak luas, dinding kusamnya menyeratkan sejarah yang berlapis. Cahaya lampu senter memantul tipis pada permukaan meja kayu,
mengungkap guratan halus akibat gesekan benda tajam pada masa lalu. Tidak ada bau darah, tidak ada noda, hanya kesan dingin yang menggigit. Sang YouTuber mengarahkan lensa lebih dekat pada kain kusam yang tergulung. Tidak ada sesuatu di baliknya, hanya tekstur lapuk yang mudah hancur bila disentuh. Mereka berhati-hati agar tiap benda tetap utuh, sebab fokus liputan ini adalah dokumentasi, bukan eksplorasi liar. Setiap langkah disusun teratur agar rekaman tetap rapi dan informatif. Mereka lalu menggeser posisi untuk menyorot sudut kiri ruang itu. Terdapat rak kecil di dinding, berisi gelas kaca mini yang tidak lagi bening. Bentuknya mengisyaratkan penggunaan medis sederhana pada zaman dahulu. Rekan narator mengarahkan cahaya tambahan, memperjelas detail tanpa memindah satu pun benda. Sambil merekam, sang narator membacakan catatan warga mengenai penghuni lama rumah tersebut. Dipercaya bahwa ia pernah menempuh pendidikan medis, namun tidak memiliki izin. Banyak yang datang diam-diam demi menghindari malu, sehingga aktivitas gelap itu berlangsung tanpa diketahui aparat. Rumah ini jadi titik sunyi bagi praktik yang tak pernah ingin diketahui siapapun. Lampu kamera kemudian diarahkan pada lantai. Struktur papan tua itu memperlihatkan sedikit cekungan di beberapa titik, seolah sering dipijak oleh banyak orang. Walau retak, tidak ada tanda bahwa ruang itu pernah mengalami benturan keras. Tim mencatat semua detail untuk memperkuat isi dokumentasi. Mereka berpindah ke area dekat jendela. Bingkai kayunya rapuh, namun masih berdiri. Tirai tipis yang tergantung tampak seperti kain kecoklatan yang lama tak tersentuh. Saat angin luar masuk sedikit, tirai bergerak ringan. Tidak ada hal janggal, hanya efek tekanan udara ketika pintu depan terbuka. Sang YouTuber menekankan bahwa tujuan liputan ini bukan menuduh atau menghakimi, namun menggali kisah yang tersembunyi dalam ruang terbengkalai. Ia ingin para penonton memahami bahwa setiap tempat memiliki sejarah, baik atau buruk. Rumah ini hanyalah salah satunya, menyimpan jejak masa lalu yang tak diungkap terang. Rekan kamerawan berdiri di dekat lemari kayu. Dalamnya gelap, namun tidak ada benda mencurigakan. Hanya kain lusuh dan wadah kecil tanpa isi. Mereka merekamnya sebentar sebelum pindah ke sisi lain. Semua proses berjalan aman, tanpa suara tambahan yang bisa memunculkan dugaan gangguan. Setelah itu, mereka kembali ke tengah ruangan untuk menyusun penjelasan lanjutan. Tim menyampaikan bahwa rumah ini pernah diceritakan sebagai tempat para perempuan muda mencari jalan keluar dari masalah yang sulit dibicarakan. Mereka datang dalam sunyi, pergi tanpa jejak, menyisakan ruang yang kini dipenuhi debu masa lalu. Sebelum keluar dari kamar, mereka merekam penutup singkat. Tidak ada bunyi langkah lain, tidak ada hembusan asing, tidak ada gejala aneh. Semua berlangsung tenang meski kisah yang mereka ungkap menyimpan kesedihan mendalam. Pintu ditutup perlahan, menandai akhir sesi liputan bagian kedua. Langkah tim bergerak perlahan menuju ruang tengah yang terbuka lebar. Udara di area itu terasa kering, namun tidak menyesakkan. Cahaya dari pintu depan masuk cukup jauh, memberi siluet pada tiap benda tua di dalamnya. Nuansa lembut bercampur getir, mengingatkan mereka pada cerita yang pernah diutarakan warga kampung. Di dinding, terdapat figura kayu berisi kain lusuh yang nyaris runtuh. Motifnya samar, mungkin pernah menjadi hiasan, namun kini berubah menjadi benda yang tak lagi jelas maknanya. Narator mendekat, merekam tekstur figura tanpa menyentuh permukaannya, menjaga agar kondisi ruang tetap utuh. Tim mendapati meja kecil di sudut kiri. Di atasnya, terdapat gelas kaca bening yang ujungnya retak halus. Bentuknya mengarah pada penggunaan medis kuno, meski tidak ada bukti pasti. Mereka hanya menyorotnya, memberi penjelasan singkat untuk rekaman, lalu beralih ke sisi lain. Rekan kamerawan memeriksa arah langit-langit. Ada celah memanjang, cukup besar untuk membiarkan cahaya dari luar merembes masuk. Melalui celah itu, debu ringan turun perlahan, membentuk jejak tipis menyerupai kabut mini. Fenomena itu tampak menarik, sehingga mereka merekamnya cukup lama. Di lantai,
tim menemukan peti kecil berwarna gelap. Tutupnya terbuka, memperlihatkan isi yang sudah mengering. Hanya kain tipis yang hancur di beberapa titik. Tidak ada aroma kuat, hanya wangi kusam yang menempel pada udara. Narator mengulas benda itu dengan nada tenang, tanpa tambahan dramatis. Langkah berikutnya membawa mereka ke area berbentuk lorong sempit. Jaraknya tidak panjang, namun suasana di dalamnya lebih pekat dibanding ruang lain. Dinding kusam tampak seperti pernah terkena cairan, namun tidak ada warna mencolok. Lorong itu mengarah ke ruang yang tampaknya pernah menjadi kantor kecil. Di ruang itu terdapat meja panjang dengan permukaan licin akibat debu tipis. Terdapat buku lusuh di atasnya, namun tulisannya buram. Mereka tidak berupaya membacanya, hanya menyorot sekilas untuk dokumentasi. Buku itu tampak seperti catatan umum, bukan arsip medis berat, namun tetap menyimpan nilai historis. Narator menjelaskan bahwa ruang ini diduga menjadi tempat penghuni rumah menyusun jadwal klien. Warga tidak pernah melihat orang keluar dengan luka jelas, sehingga aktivitas di sini berlangsung dalam sunyi. Semua dilakukan secara tertutup, tanpa publik menyadari risiko yang mungkin muncul. Rekan tim berdiri di dekat kursi kayu yang tampak miring. Permukaannya kasar, namun masih kokoh. Kursi itu menghadap jendela kecil yang mengarah ke halaman belakang. Cahaya lembut masuk, menciptakan garis terang yang membelah ruangan. Rekaman itu terlihat indah meski suasananya tetap muram. Setelah memastikan tiap sudut terdokumentasi, mereka menarik napas ringan. Tidak ada kejutan, tidak ada gangguan, hanya sunyi tebal yang menyelubungi tempat itu. Momen itu menjadi penutup bagian ketiga yang memperluas gambaran tentang sejarah rumah ini tanpa perlu menambah unsur menakutkan. Tim melangkah menuju ruang samping yang pintunya setengah terbuka. Permukaannya kusam, seolah lama tidak tersentuh. Cahaya senter memecah gelap, menampilkan bentuk ruang yang lebih rapi dibanding bagian lain rumah itu. Walau sunyi, tidak ada nuansa menekan yang mengusik langkah mereka. Rak kayu di sisi kanan berdiri kokoh. Isinya tidak banyak, hanya wadah kecil tanpa label. Bentuk wadah itu bulat memanjang, mirip perlengkapan klinis kuno. Narator menyorotnya sambil memberi ulasan ringkas, menekankan bahwa benda itu tidak dapat disimpulkan sebagai alat medis, namun bentuknya mengarah pada fungsi serupa. Di tengah ruang terdapat meja bersih tanpa noda. Debu menempel tipis, namun tidak ada jejak yang mencurigakan. Rekan kamerawan mengambil sudut lebar untuk menampilkan keseluruhan ruang, memastikan penonton mendapat gambaran utuh tentang tempat ini. Semua terekam jelas dalam cahaya lembut lampu senter. Sisi kiri ruang menampilkan kotak besar berbahan kayu gelap. Tutupnya tidak rapat, memberi celah kecil yang memperlihatkan isi berupa kain kusut. Kain itu tampak seperti lap biasa, namun warnanya memudar. Tidak ada aroma aneh, hanya bau kayu tua yang ikut keluar dari celah kotak tersebut. Narator berdiri di samping kotak itu sambil menyampaikan kisah warga sekitar. Katanya, ruang ini dulu dipakai untuk menyimpan benda penunjang aktivitas pemilik rumah. Tidak ada yang mengetahui rinciannya, sebab tidak ada orang luar yang pernah masuk ke ruangan ini. Semua berlangsung tertutup dalam sunyi. Mereka beralih ke pojok ruangan yang lebih gelap. Dari sana tampak bangku kayu rendah tanpa sandar. Bentuknya sederhana, namun meninggalkan kesan kuat karena ditempatkan di titik yang tidak biasa. Cahaya senter memperlihatkan tekstur kayu yang kering, seolah sering dipakai pada masa lampau. Langit-langit ruang ini tampak lebih rendah. Dari celah kecil, terlihat jalinan serat kayu yang mulai rapuh. Meski begitu, strukturnya masih cukup kuat. Rekan tim menyorot bagian itu sebentar, lalu kembali turun untuk menghindari rekaman yang terlalu panjang di satu titik. Narator kemudian mengulas dugaan bahwa ruang ini mungkin menjadi lokasi persiapan sebelum tindakan medis dilakukan. Walau tidak ada bukti jelas, susunan benda di dalamnya mengarah ke kesimpulan semacam itu. Mereka tidak menegaskan apapun, hanya menyampaikan kemungkinan berdasar keterangan warga. Di dekat pintu terdapat lembar kayu tipis yang menempel di dinding. Permukaannya penuh coretan tidak jelas. Mungkin catatan pemilik rumah. Hurufnya buram, susunannya acak, sehingga mustahil dibaca.
Mereka menyorotnya beberapa detik, lalu melanjutkan eksplorasi ringan di area luar ruang. Sebelum keluar, tim menutup sesi dengan ulasan singkat. Ruang ini memperluas gambaran tentang fungsi rumah tanpa memunculkan hal aneh. Sunyi tetap sunyi. Tidak ada gerak asing, tidak ada suara ganjil. Liputan bagian keempat pun selesai tanpa gangguan apapun. Tim bergerak menuju ruang belakang yang letaknya dekat halaman. Pintu ruang itu terbuka sedikit, menimbulkan celah gelap yang terlihat samar. Cahaya senter menyingkap lantai kayu dengan serat tipis yang tampak kering. Tidak ada aroma ganjil, hanya wangi debu lembut yang mengikuti tiap langkah. Di dalam ruang itu terdapat meja kecil dengan permukaan kusut. Debu menutup hampir seluruh bagian, namun bentuk meja masih kokoh. Narator berdiri di samping meja, memberi ulasan mengenai dugaan bahwa ruang ini dipakai sebagai tempat menaruh benda ringan yang berkaitan dengan kegiatan penghuni lama. Rak pendek di samping meja memuat beberapa buku tipis. Sampulnya kusam, tulisannya nyaris tidak terbaca. Rekan kamerawan mengarahkan lensa ke buku itu tanpa menyentuhnya. Bentuknya memberi kesan catatan jadwal, meski isinya sudah kabur dimakan waktu. Di sudut ruang terdapat tong kecil dari logam yang mulai berkarat. Bagian atasnya terbuka, menampilkan kain lusuh yang terlipat. Warna kain telah berubah, namun tidak menunjukkan bekas yang mencolok. Dokumentasi dilakukan seperlunya, tanpa memindah benda dari tempat asal. Halaman kecil terlihat dari jendela. Rumput kering bergerak pelan karena angin tipis. Narator menyebutkan bahwa warga kerap melihat penghuni lama duduk di area luar itu, entah untuk beristirahat atau menunggu tamu. Tidak ada cerita yang jelas, hanya potongan ingatan dari penduduk lama. Sang YouTuber mendekat ke jendela untuk merekam kondisi luar. Kaca yang menempel di bingkai tampak retak tipis, namun tetap utuh. Dari balik kaca itu terlihat pohon kecil yang tumbuh liar tanpa perawatan. Suasana tampak hentak sekaligus teduh, memberi nuansa muram namun tenang. Di sisi kanan ruang terdapat kotak kulit tipis tanpa penutup. Isi kotak itu berupa lembar kertas yang telah rapuh. Tidak ada tulisan jelas, hanya garis samar yang sulit dikenali. Rekaman berjalan singkat, sebab mereka ingin mempertahankan bentuk benda itu tanpa risiko rusak. Lantai ruang memiliki 3 titik cekung yang tampak seperti bekas pijakan berulang pada masa lalu. Meski begitu, tidak ada tanda bahwa cekungan itu memiliki makna khusus. Narator menuturkan bahwa rumah tua sering menyimpan pola semacam itu akibat usia, bukan karena hal lain. Rekan tim memeriksa bagian dekat pintu. Kayunya tampak sedikit tergores, namun tetap kokoh. Cahaya senter memantulkan warna gelap yang menegaskan betapa lamanya ruang ini tidak ditempati. Dokumentasi di titik itu dilakukan singkat sebelum mereka menutup sesi. Sebelum meninggalkan ruang, narator memberi rangkuman mengenai fungsi tempat ini dalam gambaran umum rumah tersebut. Tidak ada kejutan, tidak ada suara asing, tidak ada momen janggal. Semua berlangsung damai, seolah ruang itu hanya menyimpan sunyi panjang tanpa jejak lebih dalam. Tim bergeser ke ruang lurus yang tampak suram. Dinding kusut memuat rona gelap tipis akibat umur panjang. Cahaya senter menimpa lantai, menyingkap serat kayu yang mulai kering. Suasana hening, tanpa bunyi selain gesek ringan langkah. Rekam tetap stabil. Meja tipis di tengah ruang tampak hampa. Debu tipis menutup permukaan tanpa pola jelas. Narator menyorot bagian itu sambil memberi ulasan tenang. Rekan kamerawan bertahan di titik kaki meja guna menangkap sudut rendah. Tidak ada hal ganjil di sekitarnya. Kotak kecil di pojok ruang memuat kain pudar tanpa bentuk utuh. Benda itu tampak rapuh, seakan mudah rusak bila tersentuh. Tim menjaga jarak agar kondisi tetap terpelihara. Cahaya senter memunculkan kilau tipis di tepi kain. Di sisi lain ruang terdapat rak rendah tanpa isi. Serat kayu tampak retak halus. Narator menuturkan dugaan fungsi rak, mungkin dipakai untuk benda ringan. Rekan tim memotret sebentar, lalu mundur guna memberi ruang. Setelah semua terekam, tim keluar perlahan. Udara luar, ruang terasa lebih segar meski tetap muram. Narator memberi ringkas temuan tanpa nada dramatis.
Langkah menutup sesi terasa mulus, tanpa hal yang memicu curiga. Tim menuju jalur sempit yang memuat 3 pintu kecil. Dinding kusam tampak seperti pernah terpapar panas panjang. Cahaya alat rekam memantul, memunculkan siluet hening. Tidak ada jejak tamu lama, hanya sunyi pekat yang bertahan. Pintu pertama terbuka sedikit. Ruang di dalam menampilkan meja coklat kusam tanpa isi. Debu halus melapisi semua sisi. Narator memberi ulasan ringan mengenai dugaan kegunaan meja itu pada masa silam. Kamera menyorot garis kayu yang tersisa. Pintu kedua menampilkan ruang lebih gelap. Hanya ada satu kursi tipis yang tampak ringkih. Cahaya senter mengenai bagian atas kursi, menyingkap retak tipis. Tim tidak menyentuh benda itu, hanya melakukan rekam ringkas untuk dokumentasi. Pintu ketiga mengarah ke ruang kecil dengan lantai yang tampak cekung. Bentuk cekung halus memberi kesan sering terinjak. Tidak ada aroma mencolok, hanya wangi debu lama. Narator menekankan bahwa pola lantai itu umum di bangunan kuno. Setelah memeriksa 3 ruang, tim menyimpulkan bahwa jalur ini mungkin dipakai untuk persiapan aktivitas penghuni lama. Tidak ada unsur misterius, hanya struktur yang ditinggal. Rekam berjalan tanpa hambatan. Area berikutnya memuat ruangan luas dengan jendela panjang. Cahaya luar masuk pelan, menimbang ruang yang tampak murung. Tidak ada benda menonjol, hanya meja berat di tengah. Narator mulai memberi ulasan sambil tetap menjaga jarak. Meja itu memuat noda kusut yang tidak jelas bentuknya. Warna pudar menempel di satu sisi. Rekan kamerawan merekam detail tanpa mendekat terlalu jauh. Sinar senter menambah kilau tipis pada noda itu. Rak panjang di dinding memuat wadah logam kecil. Tutup wadah hilang, menyisakan ruang kosong. Tim hanya menyorot beberapa detik, tidak ingin durasi terlalu panjang. Suasana ruang tetap kaku, namun tidak mengusik. Jendela panjang menampilkan halaman kering di luar. Rumput pudar bergerak halus oleh angin tipis. Narator mengulas bahwa halaman itu mungkin dipakai penghuni lama untuk duduk santai. Tidak ada cerita mencolok dari warga terkait area ini. Sesi ruang besar ditutup dengan rekam sudut lebar. Semua tampak sunyi, tidak ada gerak asing. Tim melanjutkan ke jalur samping untuk menuntaskan eksplorasi berikutnya. Tim tiba di ruang kusut yang memuat 3 rak kayu berdiri tegak. Warna rak tampak gelap, memberi kesan umur panjang. Cahaya senter menyorot tiap serat, menampilkan pola rusak halus. Tidak ada aroma kuat di area ini. Rak pertama memuat 2 gelas kecil tanpa isi. Bentuk gelas tampak kuno, sisi atas retak tipis. Narator menuturkan bahwa benda itu kemungkinan dipakai pada era sangat lampau. Rekam berlangsung singkat. Rak kedua kosong, namun dasar rak menampilkan noda pudar. Tim tidak menebak makna noda, hanya merekam sebagai bagian dari dokumentasi. Tidak ada hal menakutkan, hanya bekas masa silam. Rak ketiga menampilkan buku tipis dengan sampul lusuh. Huruf di permukaan buku kabur. Narator menyorot buku itu tanpa menyentuh. Kamera menangkap siluet halus di balik sampul rusak. Setelah memeriksa ketiga rak, tim keluar dari ruang tersebut. Jalur bergema ringan oleh langkah perlahan. Tidak ada getar asing, tidak ada gumam aneh. Sesi berjalan stabil dari awal sampai akhir. Ruang berikutnya tampak sebagai titik puncak struktur lama. Dinding tinggi memuat rona gelap samar. Cahaya senter menembus ruang, menampilkan meja lurus tanpa noda mencolok. Suasana terasa kaku, namun tetap aman bagi tim. Di samping meja, terdapat lemari kecil tanpa pintu. Dalamnya hanya memuat kain tipis yang mulai sobek. Sinar alat rekam memantul sedikit di permukaan lemari. Narator mengulas tanpa sentuh, menjaga benda tetap utuh. Lantai ruang memuat garis cekung yang tidak teratur. Bentuknya mengarah pada pijak masa silam. Rekan kamerawan menyorot garis itu perlahan. Tidak ada aroma tajam, tidak ada bekas cairan. Jendela kecil di sisi kiri memuat celah terang. Angin tipis masuk, membawa wangi tanah kering dari luar. Narator memberi ulasan bahwa ruang ini mungkin dipakai pemilik lama untuk menata bahan ringan. Semua terasa wajar tanpa hal janggal. Sesi 5 bagian pun tuntas.
Tim keluar dari ruang itu dengan rekam stabil. Sunyi tetap sunyi, tanpa geser aneh, tanpa ganggu. Jelajah mereka masih berlanjut untuk bagian berikutnya. Tim masuk ruang tengah besar dengan cahaya tipis dari celah atap kusut. Lantai kusam namun kuat menopang pijak tim. Narator memberi ulas ringkas tahap awal guna membuka sesi. Kamera menyorot sudut kiri hingga lantai ujung. Meja besi kusam berdiri di titik utama. Permukaan tampak kering tanpa noda baru. Narator mengutarakan duga bahwa meja itu tempat tindak medis lampau. Rekan kamerawan bergeser guna tangkap sudut lain. Rak rendah di dinding samping tampak kosong melulu. Bagian dalam gelap, memuat debu tipis. Narator melihat tanda gores halus di sisi rak. Kamera menangkap duga bekas pakai lama. Pojok ruang menampung susun kayu ringkih. Serpih tipis jatuh saat udara lewat. Narator menduga susun itu dulu jadi tutup jalur masuk kecil. Rekaman lanjut tanpa gangguan apapun. Narator menutup sesi dengan simpulan duga fungsi ruang luas itu sebagai pusat kegiatan. Kamera menangkap tampak utuh sebelum tim keluar. Suasana tetap tenang. Tim menuju ruang samping yang tampak runtuh sebagian. Cahaya senter menimpa dinding kusut berlubang. Narator membuka sesi dengan paparan singkat. Kamera menyorot jalur lantai retak. Terdapat bangku kayu kusut di sisi pintu. Warna kusam menandai usia panjang. Narator mengulas bahwa bangku itu mungkin dipakai tunggu giliran pasien lampau. Rekaman memuat tampak penuh bangku. Kotak tipis di lantai tampak kering. Dalamnya kosong tanpa sisa. Narator menyampaikan duga kotak itu wadah perangkat medis sederhana. Kamera menangkap tampak dalam kotak dari sudut rendah. Dinding samping memuat gurat vertikal tipis. Narator menuturkan pola itu mungkin hasil gesek alat ringan. Kamera merekam garis itu tanpa sentuh permukaannya. Udara tetap sunyi. Sesi ditutup dengan simpulan bahwa ruang ini berperan kecil dalam urut praktik gelap. Tim melaju ke jalur berikut tanpa rintang. Rekam tetap mulus. Tim tiba di ruang gelap memanjang. Cahaya senter menembus debu tipis. Narator membuka dengan ulas mengenai bentuk ruang yang mirip lorong periksa. Kamera menangkap tampak lebar lorong. Meja tipis menempel dinding kiri. Bagian atas menghitam karena usia. Narator mengutarakan duga meja itu tempat catat data pasien. Kamera menyorot permukaan yang memuat gores tipis. Pintu kecil di ujung tampak miring. Engsel kusut namun masih utuh. Narator memberi duga pintu itu menuju tempat simpan berkas. Kamera mencoba tangkap sudut pintu tanpa menyentuhnya. Rak besi di kanan tampak kosong kecuali debu tebal. Narator menuturkan rak itu mungkin wadah dokumen lama. Kamera bergerak perlahan menghindari abu tipis di lantai. Narator menutup sesi dengan ringkasan dugaan fungsi lorong. Rekan kamerawan merekam tampak akhir sebelum keluar. Suasana normal tanpa hal ganjil. Tim masuk ruang kecil di belakang lorong. Cahaya masuk lewat celah rusak. Narator mengawali dengan ulasan ringkas guna kenali susun ruang. Kamera merekam dinding kusam. Tempat duduk besi tipis berdiri di tengah. Permukaan dingin tanpa bantalan. Narator menduga tempat itu jadi titik istirahat staf lama. Kamera mendekat guna tampak rincin. Kotak kayu gepeng terletak di bawah meja. Dalamnya kering tanpa isi. Narator mengutarakan duga itu wadah alat tulis. Kamera menangkap sisi dalam yang tampak polos. Dinding kanan memuat noda gelap samar. Narator menuturkan kemungkinan noda itu sisa cairan medis lampau. Kamera menangkap tampak tanpa menyorot lama. Sesi ditutup singkat. Tim lanjut keluar menuju jalur luas. Rekaman tetap stabil. Tim tiba di ruang bawah sempit. Udara lembab menyusup dari celah lantai. Narator membuka sesi dengan uraian mengenai bentuk ruang yang mirip gudang. Kamera menyorot dari sudut rendah. Tumpuk kayu kusut menempel dinding. Bagian atas rapuh. Narator menduga itu bekas wadah cairan. Kamera menangkap tampak tanpa sentuh fisik. Peti tipis tanpa tutup. Tampak kosong. Dalamnya memuat debu. Narator menyampaikan duga peti itu tempat alat penanda pasien. Kamera merekam tampak dalam. Rak besi di pojok tampak miring. Narator melihat gurat tipis di sisi rak.
Kamera menangkap pola garis tanpa ubah sudut. Narator menutup sesi dengan ringkas. Tim keluar menuju tangga. Suasana tetap sunyi. Tim melaju ke ruang luas di tengah lantai 2. Cahaya alami masuk dari jendela rusak. Narator membuka sesi dengan uraian duga fungsi ruang itu sebagai tempat timbang pasien. Kamera menyusuri lantai. Meja tinggi berdiri di tengah. Permukaannya kusam. Narator mengutarakan duga meja itu dipakai untuk periksa awal. Kamera menyorot sisi kiri meja. Papan tipis di lantai memuat gurat samar. Narator menuturkan pola itu mungkin hasil gesek alat ukur. Kamera merekam garis tipis itu. Rak kayu di sudut tampak kosong. Dalamnya suram. Narator memberi duga rak itu wadah lembar catat hasil periksa. Kamera menangkap tampak dalam rak. Narator menutup sesi dengan singkat. Tim lanjut ke jalur lain. Rekam aman. Tim masuk ruang samping dengan cahaya tipis dari celah rusak. Narator menyampaikan ulas mengenai bentuk ruang yang tampak seperti lokasi simpan obat lampau. Kamera menyorot dinding gelap. Meja pendek tampak di kiri. Permukaan kusam namun utuh. Narator menduga meja itu tempat siapkan cairan medis. Kamera merekam dari sudut miring. Kotak kecil dengan sisi patah tampak kosong. Narator menambahkan duga kotak itu wadah tutup botol atau alat kecil. Kamera menangkap tampak dalam. Dinding kanan memuat pola garis vertikal samar. Narator mengutarakan duga pola itu hasil tindih barang. Kamera menangkap tampak tanpa ubah susun. Narator menutup sesi. Tim lanjut ke bagian akhir rumah. Suasana tetap normal. Tim tiba di ruang paling ujung rumah. Cahaya senter memantul di lantai kasar. Narator membuka sesi dengan ulas bahwa ruang ini mungkin titik singgah staf. Kamera menangkap tampak luas. Bangku tipis dari besi tampak membeku oleh usia. Narator menuturkan bangku itu dipakai untuk rehat singkat. Kamera mendekat tanpa menyentuh. Kotak panjang di samping bangku tampak kosong. Narator mengutarakan duga itu wadah helm staf. Kamera menyorot dalam kotak. Dinding kiri memuat noda pudar. Narator menyampaikan duga itu sisa percik cairan non-medis. Kamera menangkap tampak noda tanpa fokus lama. Sesi ditutup. Tim menuju pintu keluar lantai 2. Rekam stabil tanpa gangguan. Tim menuruni tangga kusut yang masih kokoh. Cahaya lampu tim menyinari langkah. Narator memberi ulas awal mengenai jalur turun yang tampak jarang dipakai. Kamera merekam tiap pijak. Dinding lorong menampung coret samar. Narator mengutarakan duga itu catat lapisan struktur. Kamera menangkap garis tipis. Di lantai bawah, tim mendapati rak kayu ringkih. Dalamnya kosong. Narator menuturkan duga rak itu wadah kantong medis. Kamera mengarah pada celah rak. Kotak besi kecil tampak tergeletak di lantai. Narator memberi duga itu wadah kunci ruang lampau. Kamera menyorot sisi kotak. Narator menutup sesi dengan simpulan. Tim melaju menuju pintu keluar rumah. Suasana tetap aman. Tim tiba di pintu utama dengan udara luar yang menamparkan lembut. Narator membuka sesi akhir dengan rangkum kisah perjalanan. Kamera menangkap tampak pintu kusut. Langkah tim keluar rumah mengakhiri seluruh penelusuran. Narator mengulas ulang fungsi ruang satu persatu tanpa dilebihkan. Kamera memuat adegan tanpa ubah susun. Tim berdiri di halaman guna tutup rekaman. Narator menuturkan bahwa rumah itu menyimpan jejak gelap masa silam tanpa ganggu masa kini. Kamera merekam tampak halaman. Angin tipis melewati dahan krembung di sekitar. Narator menegaskan bahwa isi dokumentasi hanya sebagai pelestarian data lama. Kamera mengakhiri rekam dengan tampak luas bangunan. Sesi pun usai. Narator menutup tayang dengan ucapan singkat mengenai pentingnya arsip sejarah. Tidak ada hal ganjil, hanya sunyi lembut yang menyapu halaman. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.